Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, sahabat sosial media semuanya, ya. Hari ini kita bertemu untuk kesekian kalinya, dan kita akan membahas hal yang unik, hal yang menarik menurut saya pribadi, yakni sulit menikah atau enggak nikah-nikah atau jomblo menahun. Nah, ini sangat penting sekali ini. Jadi begini teman-teman semuanya, ya. Ini dari pengalaman saya pribadi, kan, dan referensi dari teman-teman juga. Jadi ada faktor di situ yang menyebabkan orang itu nggak nikah. Tapi sesungguhnya semua orang itu, menurut saya pribadi, itu akan menikah. Kenapa? Ada pasangannya gitu loh. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi semua itu Allah ciptakan berpasang-pasangan teman-teman semuanya. Jadi tinggal kita gimana kita mau menjalankan di sini. Tapi kan ada yang nggak nikah, ya nanti kita akan bahas ya. Tapi kan memang betul ada yang sampai 50 nggak nikah, bahkan seumur hidup nggak nikah, bahkan begini. Ya itu oke, nanti satu hal kita bahas di situ. Jadi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman semua. Jadi yang pertama, ya kan, kita nggak nikah-nikah itu pasti ada penyebab, pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin nggak ada penyebabnya. Kalau saya pribadi meyakini kita pasti akan menikah. Saya yakin itu dengan seyakin-yakinnya. Siapapun itu insya Allah akan menikah. Karena buat apa ada wanita, buat apa ada laki-laki gitu. Jadi kita kali ini akan bahas penyebab ya teman-teman. Kita itu nggak nikah-nikah. Jadi yang pertama, ini pengalaman secara pribadi dan umum di situ ya. Yang pertama, kenapa kita nggak nikah-nikah? Jadi penyebabnya di situ adalah rewel. Rewel itu dalam artian mencari yang perfect buat dirinya. Cari yang tinggi, cari yang putih, cari yang kaya, cari yang rambutnya lurus, cari yang begini, cari yang begitu. Wah, ribet ya, nanti di surga ada teman-teman semuanya. Jadi jangan terlalu rewel gitu loh. Jangan terlalu rewel. Kita udahlah. Kata Rasulullah, kalau kita menikah nanti ada 4 kriteria, ya kan? Ada ketampanannya, ya, atau kecantikannya, ada hartanya, kekayaannya, ada keturunannya, bibit bebet bobotnya, dan ada agamanya ya. Kalau ada 4-4-nya cupuan, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, cupuan siji, agamanya di situ. Jangan berfokus yang begini, udahlah. Ketampanan itu nanti akan tua. Kecantikan akan tua, kekayaan nanti akan miskin, akan bangkrut. Seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa kita andelin kecuali agamanya di situ. Kalau kita milih agamanya, insya Allah kita akan selamat di situ teman-teman semuanya. Jadi yang pertama rewel. Wes ojo rewel lah. Kalau minta sempurna nanti di surga ada. Yang kedua, kesiapan mau menikah nggak ada gitu. Ada teman-teman yang datang mengeluhkan kepada kami, ya kan, saya belum menikah usia sekian, ini kenapa ya? Sebentar dulu gitu saya kan, sebentar dulu, jangan ngulung-ngulung langsung nggak bisa nikah begini, lihat dulu. Udah usia berapa? Usia sekian, nggak nikah-nikah. Oh, ya. Saya tanya dulu, udah siap nikah belum? Nah itu dia. Nah, dia bilang sendiri, nah belum kayak misalnya. Ayo selesai gitu loh. Dan dia sendiri belum siap nikah, bagaimana Allah datangin jodohnya? Bagaimana Allah datangin jodohnya? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Lagi dia belum siap kok. Iya, karena ada orang tua saya begini, keluarga saya begini, tetangga saya begini, teman saya begini. Ribet. Wis lakonono dhewe sih wis. Jangan meniru contoh yang keliru gitu loh. Kalau keliru dibuat jadi panutan, nggak bener-bener, nggak rapi-rapi kita nanti. Udah bismillah, tawakal ke Allah, bismillah nikah, selesai. Minta kepada Allah, ya Allah nikahkan saya. Kalau nggak nikah saya zina. Contoh begitu.
Udah bismillah siap. Yang penting bisa cari nafkah, udah selesai nikah aja. Masalah rumah, masalah ini nanti mau cari buri gue. Yang penting nikah dulu. Satu sisi agar apa? Agar rezekinya juga lancar juga di situ. Ya siapkan dirinya untuk menikah. Terus yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah dia itu, mohon maaf ya, ini bahasa saya mungkin kasar. Dia sombong gitu loh. Sombong itu ya mungkin mirip dengan rewel tadi ya. Dia ini terlalu jelek ini buat saya, ini begini, ini gak baik buat dari sisi ini. Gak mari-mari gitu loh. Kalau begitu gak selesai-selesai. Jadi buang egonya itu, buang egonya. Semua sahabat, agamanya lihat dulu lah. Ya kita milih lah nanti ketampanan, kecantikan itu pasti kita milih lah kan, ya kan, kita pasti milih. Cuma nanti ada poin yang paling besar di situ, yakni agama, yang itu harus diutamakan di situ, teman-teman semuanya. Kalau agamanya nggak ngerti, kita soro nanti didiknya. Barangnya itu soro, apa soro itu ya? Ya susah gitu, berat gitu maksud saya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya faktor yang keempat, coba cek dalam dirinya, muhasabah dalam dirinya, pernah enggak berdoa begini, ya Allah saya mau nikah nanti kalau udah sukses, saya kalau nikah kalau udah punya rumah, saya mau nikah nanti kalau udah bahagiain orang tua, saya udah nikah kalau begini dan begitu dan sebagainya. Pernah ada Anda seperti itu? Karena juga ada kejadian orang dia itu gak nikah juga. Saya tanya begitu, saya tanya pernah enggak berdoa begini masnya ya, itu pas laki-laki gitu kalau nggak salah, ya Allah saya mau nikah, gak nikah dulu nih, saya nunggu sukses dulu baru mau nikah. Pernah gak bilang begitu? Ya kok darurat ketemu tepat dengan dia gitu. Ya saya pernah begitu dulu, tapi ketika masih mau kerja semangat. Ya tobatin itu. Sekarang jenengan sukses, Anda sukses, enggak Ustadz. Ya udah selesai, Allah ijabah doanya. Kan gitu, Allah ijabah doanya. Ketika dia udah gak sukses, Allah ya udah bener kan, dia gak sukses, dia belum nikah. Doanya apa dulu? Dia mau nikah kalau udah sukses. Dia belum sukses. Ya Allah ijabah doanya, belum nikah. Oh iya ya betul. Wah, tobatin. Nah, jika ada kalimat atau mungkin doa yang pernah terucap seperti itu di masa mudanya, maka tobatin itu teman-teman semuanya. Bisa jadi itu doa yang Allah ijabah. Sehingga jenengan tidak nikah karena permintaan jenengan sendiri. Yang kelima, ada faktor eksternal teman-teman semuanya. Dari sini yang umum itu adalah jin nasab. Jadi ada setan yang menghalangi kita untuk menikah gitu loh. Jin nasab. Jadi begini nih contoh nih. Nih ada orang nih mau nikah. Terus abis itu dia ketika bertemu dengan si A nggak cocok, dengan si B nggak cocok, si C nggak cocok, si D nggak cocok, atau sebaliknya dia cocok lawan jenisnya nggak cocok. Nah, bisa jadi di sini itu ada penghalang dia. Ada setan yang menghalangi dia agar dia nggak cocok terus sama orang gitu loh. Sehingga endingnya apa? Dia nggak nikah. Bayangin, target setan itu menceraikan, betul? Yang udah nikah diceraiin gitu. Kenapa? Karena kalau udah nikah teman-teman semuanya, 24 jam itu kita pahala teman-teman semuanya. 24 jam itu kita pahala, besar sekali pahalanya di situ teman-teman semuanya. Bayangin, kalau udah nikah, setan masih berusaha untuk menceraikan. Dan kalau kita nggak nikah, ini pertanyaan juga teman-teman semuanya. Bisa jadi memang setan nggak mau kita nikah. Agar apa? Agar kita tidak menikmati yang ibadah tadi. Bayangin, menikah adalah separuh iman di situ. Luar biasa. Jadi perlu diketahui teman-teman, ada jin nasab, ada setan jin nasab di situ. Atau juga ada setan yang satunya lagi, faktor eksternal yang satunya lagi namanya sihir. Itu juga sama, penghalang juga. Sihir penghalang jodoh. Jadi orang itu dibikin dia nggak nikah memang. Susah mau nikah. Luar biasa itu. Maka dari itu kalau ada yang seperti itu, ayo diobati dirinya gitu. Jangan merasa baik-baik saja, jangan merasa fine-fine saja seperti itu. Eman teman-teman semuanya ya kan. Waktu kita terbuang gitu. Contoh begini teman-teman semuanya. Kalau jenengan masih mau menunda-nunda nikah, bagi yang menunda-nunda nikah. Bayangin.
ini ada usia 25 nih, ada usia 25 dia nikah. Ya. Ini ada usia 25 dia nggak nikah. Kalau dia itu sholat duhur sama-sama, ya sama-sama, contoh sama-sama berjamaah di situ, maka bobotnya tetap gede ini. Dia bersedekah, ini udah nikah, dia belum, ini lebih gede ini. Bobotnya beda di situ teman-teman semuanya. Dia bersolat sunnah di rumah, tahajud, dia sholat tahajud juga. Ini tahajud, ini tahajud. Ini kalau sama-sama jalan, ini bobotnya lebih gede yang udah nikah. Bayangin, kalau ini gede, ini setahun kita selisih. Contoh, pada waktu ini udah 25, terus abis itu 26. Dia mungkin dapatnya mungkin pasti lebih kecil dari ini yang udah nikah. Secara bobot begitu. Bayangin kalau setahun. Kalau 5 tahun kita nggak nikah-nikah. Contoh, usia sampai 30 nggak nikah. Usia sampai 35 nggak nikah. Usia 40 nggak nikah. Teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya. Waktu kita terbuang. Hilang ibadah kita. Ibadah terbesar kita. Peluang ibadah terbesar kita. Bahkan, mohon maaf, berhubungan biologis, ya kan? Ya, berhubungan biologis secara halal dan haram, ya. Maksudnya berhubungan dengan suami istri dan berzina, ini juga beda gitu. Maksudnya begini, berhubungan suami istri secara halal itu juga pahalanya besar sekali. Karena apa? Karena itu seimbang dengan pahala kita dengan berzina. Contoh, zina dosa besar enggak? Dosa besar kan? Ini lawannya zina itu. Jadi nanti akan pahala besar juga di situ ada. Bayangin teman-teman semuanya. Masya Allah. Jadi kalau kita itu kehilangan dalam poin ini. Kita semangat dalam beribadah tapi kita nggak nikah. Subhanallah. Tapi ketahuilah, yang orang nggak nikah sampai usia 25 ke atas pasti ada maksiat dia. Pasti bermaksiat dia. Pasti itu. Apa maksiatnya? Wis ngerti dewe lah. Nggak laki, nggak perempuan, pasti ada maksiat. Nggak mungkin dia nggak maksiat di situ. Bagaimana dia menyalurkan syahwatnya? Ya Pak. Bagaimana dia menyalurkan birahinya? Nggak mungkin. Pasti dia bermaksiat. Stadium 1, ya, versi teman-teman kita itu 25. 25 itu stadium 1 teman-teman semuanya. Udah masuk, perlu diperhatikan, butuh perhatian khusus, perlu dipertanyakan, kenapa 25 belum nikah? Pertanyaan di situ. Ya, ini perempuan terutama usia 25 belum nikah nih pertanyaan sekali. Kok turun nikah gitu loh. Kalau laki mungkin nanti stadium satunya 30 tahun gitu. Tapi untuk perempuan sendiri 25 tahun. Nah, usia 25, usia 30 itu stadium 2 sudah. Jadi harus muhasabah gitu. Kenapa nggak nikah itu loh. Jangan anggap dirinya itu nggak apa-apa. Ayo koreksi dirinya. Kenapa saya usia segini belum nikah? Kenapa belum datang jodoh saya ini? Kenapa? Tanya dirinya sendiri. Gali lebih dalam dirinya. Kenapa? Kalau perlu coba muhasabah dirinya. Ya Allah, saya ada dosa apa ini? Gitu kalau perlu. Pasti ada maksiat di situ. Karena kita akan ada pasangannya teman-teman semua. Jadi itu faktor-faktor yang kita ketahui ketika orang itu sulit jodoh di situ. Ketika orang itu sulit jodoh. Terus gimana solusinya? Ya udah, siapkan dirinya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya siap nikah. Tolong datangkan jodoh saya, tolong datangkan pasangan saya di situ, ya kan? Minta kepada Allah, ya kan? Mintalah yang terbaik. Jangan, mohon maaf ya, ini bahasa saya, jangan mendikte Allah di situ. Saya minta yang cantik, yang putih, yang ini, masya Allah. Allah tahu porsi kita teman-teman semuanya. Allah tahu porsi kita. Mintalah, ya Allah, tolong datangkan yang terbaik buat saya. Allah akan seleksi itu. Allah akan berikan yang terbaik buat jenengan semua, buat antum semua. Allah pasti kasih itu. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang susah jodohnya. Terus yang kedua, apa solusinya? Ruqyah lah. Ruqyah lah, bisa jadi nanti minta ruqyah kepada terapis ruqyah, bisa juga nanti dilanjutkan dengan ruqyah mandiri teman-teman semuanya. Jadi ruqyah mandiri, ruqyah adalah ruqyah yang istiqomah gitu. Karena ruqyah sendiri, kesembuhan dengan ruqyah itu butuh istiqomah. Nggak bisa cuman, oh saya ruqyah dong sekali, habis itu tuntas semua masalahnya, nggak bisa. Perlu diketahui itu teman-teman semuanya. Jadi memang perlu istiqomah di situ.
Meskipun nanti rukyahnya cuma sederhana, mungkin dengan rukyah 3 kul atau rukyah air atau dengan rukyah-rukyah berat seperti membaca Al-Baqarah dan sebagainya, itu juga penting sekali di situ teman-teman semuanya kita melakukan itu. Awali mulai sekarang, jangan nunggu oh nanti kalau saya udah siap, nanti saya baru begini. Aduh ribet teman-teman semuanya. Ayo awali sekarang. Yang siap nikah, ayo siapkan dirinya untuk nikah, berdoa kepada Allah, ayo nanti terapi rukyah mandiri. Harapannya adalah penghalang jodoh itu nanti bisa hilang gitu loh, bisa terlepas, bisa dihancurkan di situ. Nanti ketika penghalang jodoh itu sudah hilang, maka nanti kondisi Anda adalah kondisi normal. Insya Allah nanti akan tertarik sama wanita, akan tertarik sama lawan jenis, pengen punya nafsu untuk nikah dan sebagainya. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi yang belum nikah, ayo bisa share video ini ya. Moga-moga nanti ini menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya di situ. Dan mohon maaf, jangan dibantah dengan wayai rabi yo rabi. Nggak bisa begitu teman-teman. Tetap butuh usaha, tetap butuh ikhtiar di situ teman-teman semuanya. Jodoh memang sudah Allah sudah kasih, Allah tentukan di situ. Ya tapi ya kita harus ikhtiar untuk menjemput jodoh, sama seperti rezeki teman-teman semuanya. Kita harus menjemput jodoh itu. Untuk menjemput itu, kita minta kepada Allah caranya. Salah satu caranya adalah minta kepada Allah. Ya Allah, tolong datangkan jodoh hamba. Tapi itu berikhtiar, bergerak kita itu nyari. Ya, mungkin ada kenalan begini dan sebagainya. Insya Allah nanti Allah mudahkan di situ teman-teman semuanya. Jadi itu mungkin pertemuan kali ini yang bisa saya sharing teman-teman semuanya. Kenapa saya sharing ini? Saya baru saja ya kita merukyah orang yang kasusnya dia belum nikah, usia udah 29. Kalau saya lihat tuh dia rewel banget tuh. Dia mencari yang ini, yang itu. Aduh. Ketika saya sampaikan, gak masuk ke dia. Wis, udahlah, biarin saja. Jadi ini makanya itu saya punya inisiatif untuk bikin video ini. Sehingga harapannya video ini bisa jadi ambil manfaatnya, bisa diambil pelajaran di situ. Sehingga mungkin bisa membuka wawasan kita. Dan moga-moga teman-teman yang sampai sekarang belum nikah, berapapun usianya, moga-moga Allah mudahkan jodohnya. Allah datangkan jodohnya. Yang penting seperti tadi, jangan rewel. Ya, udah jangan rewel. Agama menjadi patokan di situ ya. Agama di situ. Bukan kecantikan, bukan hartanya, bukan keturunannya, bukan tahtanya itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari saya, Taufik ya. Jika nanti mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab di video ini, teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kita akan bantu untuk menjawab. Moga-moga ini menjadi solusi jadi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.